niyati al-qalbu, tempat niat adalah hati. Kalau antum mensyaratkan lafaz niat berbunyi baru sah, berarti tak sah salat subuh saya tadi. Kalau tak sah salat subuh saya, salat subuh antum. Apa pernah Nabi melafazkan niat? Pernah. Tunjukkan saya hadis Nabi melafazkan niat. Tidak semua orang bisa dipaksakan untuk memahami dalil. Maka jangan suruh orang tanya dalilnya. Dalilnya. Begini pembagian akal tuh. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Rezeki pun begini juga, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Muka pun begitu juga. Ada yang ganteng, ada yang kurang gantengnya. Mana bisa disamakan semua? Jadi suruhnya semua orang jadi faqih. Mana bisa? Tapi antum paham itu enaknya ngajar sama mahasiswa gitu. Fonik dia paham. Habis itu lupa ya. Apakah boleh saat duduk atau berbaring kaki menghadap ke kiblat? Apa hukumnya? Antum duduk tertidur, kaki antum menghadap. Tidak sampai haram, tapi tak beradab. Jadi kalau antum baring-baring di masjid, di rumah, kaki antum kalau tidak ke Medan, ke Palembang atau ke Jepang, sampai ke arah kiblat. Itu juga tentang tidur. Nanti antum pas umrah di Masjidil Haram, kaki antum ditengok orang Arab, masih adab, tak beradab lagi. Mana ini gitu? Pantang, aib. Adab. Tidak sampai pada haram, tapi tak beradab, tak menghormati. Apakah boleh kita lanjut puasa jika tidak melafazkan niat? Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah hati. Melafazkan niat di lidah untuk menguatkan hati. Asalnya niat itu tak berbunyi. Allahu Akbar. Ada antum dengar niat? Tak bisa mendengar niat, karena niat itu di dalam Allahu Akbar itu. Dari A sampai Ro. Allahu Akbar. Di situ ada 4 unsur. Aku sholat subuh, 2 rakaat, adaan, jadi makmum. 4 unsur itu dalam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada antum dengar niat? Kalau antum mensyaratkan lafaz niat berbunyi baru sah, berarti tak sah sholat subuh saya tadi. Kalau tak sah sholat subuh saya, sholat subuh antum, maka melafazkan niat itu tujuannya membantu hati. Nawulis sawm yarhamkumullah. Nawaitu sawma wadin an adai fadli syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi ketika antum makan sahur itu sesungguhnya dalam hati antum sudah berniat. Tapi karena antum ragu, maka antum katakan nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kebetulan istri antum di dapur. Habis itu dia datang, abang udah berniat? Udah tadi, aku tak dengar nawaitu sawma ghadin. Jadi 2 kali, sekali biar dicatat malaikat, sekali biar tahu bini. Antum cinta tak sama istri antum? Cinta, tapi dia tak percaya. Maka speak up. Antum ucapkanlah. Antum bilang sama dia, Jutaimi. Jutaimi bahasa Prancis. Antum bilang sama dia, I love you. Sebetulnya di sini atau di sini? Di sini. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam itu letaknya di sini. Diciptakan Allah lisan untuk mewakili apa yang ada di dalam. Apa pernah Nabi melafazkan niat? Pernah. Tunjukkan saya hadis Nabi melafazkan niat. Labbaik Allahumma
umrah. Itu lafazkan. Bagi yang menerima qiyas, dia tak terlalu sulit. Bagi orang yang menerima qiyas, tidak boleh usolli fardhul maghribi. Nabi tak pernah mengatakan, itu labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjah. Itu hanya di haji saja. Kan qiyas tak pakai. Tapi guru kau pakai, guru saya boleh, guru kau tak boleh. Semana ceritanya ini? Assalamualaikum Syekh bin Bas, ulama Saudi Arabia. Mufti Syekh Abdul Aziz bin Bas. Waktu membaca sujud tilawah, nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Jangan salah. Nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Waktu membaca ayat sajadah pada sujud tilawah, turunnya itu bertakbir, bangkitnya bertakbir, atau diam aja Syekh? Kata Syekh Albani, turun dan naiknya tidak bertakbir. Wahum la yastakbirun. Sajadah wajhiyya alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqahu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'u rabbahum khawfan wa tama'an. Tak pakai takbir. Kenapa? Karena Nabi tak pernah bertakbir. Kata Albani, kata Syekh bin Bas, turunnya bertakbir dan naiknya bertakbir. Kata Syekh bin Bas. Dalilnya Syekh, karena Nabi kalau sholat dia bergerak bertakbir. Pertanyaannya, dalil apa yang dipakai Syekh bin Bas? Qiyas. Paham? Nangkap? Sedap belajar usul fikih. Orang yang tak pernah belajar fikih, tak pernah belajar usul fikih, dia jurusan ekonomi, dia arsitek, kerja di kantor, dia pegawai, mau dimasukkan usul fikih ke kepalanya, disuruh menjadi alim. Apa tak error dia? Ya itu. Jadi tidak semua orang bisa dipaksakan untuk memahami dalil. Maka jangan suruh orang tanya dalilnya. Dalilnya. Dijelaskan pun dalil dia tak nangkap. Karena dalil itu dia di dalam. Dalil itu di dalam. Bukan di luar. Dalil itu di dalamnya itu. Ada mahasiswa S2 menulis tentang belajar setelah dewasa. Namanya andragogi. Ustaz, saya ini S2 di UIN. Mau mempelajari fakultas tarbiyah tentang belajar setelah dewasa. Karena sekarang fenomena banyak di masyarakat setelah tua baru belajar. Saya udah nyari hadisnya nggak ketemu Pak Ustaz. Saya cari-cari nggak ketemu hadisnya. Terus saya tanya, Nabi itu dapat wahyu umur berapa? Umur berapa? 40. Jarak antara Nabi dengan Abu Bakar berapa umurnya? 2 tahun. Jadi kalau Nabi umur 40, umur Abu Bakar berapa? 38. Kalau Abu Bakar umur 38 baru belajar Islam, apa namanya itu? Oh, anak S2 tuh. S2 tuh menulis tesis. Oh, kata dia. Jadi dianggapnya dalil itu ada dalam Sahih Bukhari itu. Andragogi adalah, mana dapat kau itu? Kalau begitulah pengambilan dalil, semua anak TK bisa S2. Paham betul? Nabi menikah dengan Khadijah, berapa umur Nabi? 25. Berapa umur Khadijah? 40. Berapa jarak antara keduanya? 15 tahun. Kalau Nabi dapat wahyu umur 40, berapa umur Khadijah belajar Islam? 55. Perempuan umur 55 belajar Islam apa namanya? Itulah dia barang tuh. Pengambilan dalil itu bukan teks, tapi dibalik teks. Tak semua orang paham itu. Jadi tak bisa terpaksakan semua orang mesti tahu dalil. Mana dalilnya? Dikasihkan pun dalil, bukan paham dia.